2 tahun lalu, pada Mei 2022, tayang di channel YouTube dengan judul Masuk Akal dan Terbukti Prediksi RI1 tahun 2024. Saat itu saya memprediksi figur yang akan menang di tahun 2024 pada Pilpres. Dan itu benar-benar terjadi. Kali itu saya menggunakan ilmu empiris. Dan hari ini, tanggal 5 Juli 2024, saya akan memprediksi untuk Pilgub DKI Jakarta. Lagi-lagi dengan menggunakan ilmu empiris yang telah terbukti, dan saya tambah satu lagi metode jejak sejarah. 2 unsur inilah yang akan menentukan figur yang akan menjadi gubernur Jakarta di tahun 2024 nanti. Mari kita ikuti penelusurannya. Mohon bersabar. Kita persiapkan materi seperti biasa. Materi akan disiapkan dan kita lihat fakta sejarah. Pemilihan gubernur tahun Jakarta tahun 2027. Pesertanya Bapak Adang Nurjatun dan Bapak Fauzi Bowo. Pemenangnya adalah Bapak Fauzi Bowo. Mengapa Bapak Fauzi Bowo? Nanti kita telusuri berdasarkan sejarah. Lanjut. Pemilu atau Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Diikuti oleh 6 peserta, yaitu Bapak Fauzi Bowo, Bapak Hendarji Supanji, Bapak Joko Widodo, Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak Faisal Basri, dan Bapak Alek Nurdin. Dan di tahun 2012 itu sebagai pemenang dan menjadi gubernur adalah Bapak Joko Widodo. Mengapa beliau? Lagi-lagi nanti kita ungkap berdasarkan fakta jejak sejarah. Selanjutnya, Pilkada atau pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 diikuti oleh 3 kandidat, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemudian Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan pemenangnya saat itu adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Mengapa beliau? Lagi-lagi kita telusuri berdasarkan fakta sejarah berikut ini. Kita kembali ke masa sejarah, di mana awalnya Jakarta disebut sebagai Sunda Kelapa yang saat itu dikuasai oleh Bumiputra atau Pribumi. Kemudian kekuasaan berpindah oleh Belanda dan nama diganti menjadi Batavia atau kita lebih suka menyebutnya Betawi. Setelah dikuasai Belanda, kemudian dikuasai oleh Jepang. Dan kemudian kembali dikuasai oleh Bumiputra atau Pribumi dengan nama Jakarta atau Jayakarta. Ini sejarah fakta, telusuri jaraknya. Diawali oleh Bumiputra, kemudian dikuasai oleh Belanda yang jaraknya jauh, dan selanjutnya mendekati dikuasai oleh Jepang. Jepang lebih dekat ke Jakarta ketimbang Belanda. Inilah putaran yang harus kita cermati. Jawaban ini, fakta sejarah ini bisa menjawab tadi pada pemilu 2007. Mengapa pemenangnya Bapak Fauzi Bowo? Karena beliau kelahiran Jakarta, yang artinya beliau adalah Bumiputra atau Pribumi dari Jakarta. Sesuai sejarah pertama kali Sunda Kelapa dikuasai oleh Pribumi atau Bumiputra. Lanjut, pemilu 2012.
yang mana pemenangnya adalah Bapak Joko Widodo. Mengapa Joko Widodo? Kembali kita ikuti fakta sejarah. Setelah dikuasai pribumi, maka selanjutnya dikuasai oleh pihak Belanda. Kalau kita mau lihat peta, jarak antara Jakarta dan Surakarta cukup jauh. Mirip dengan peta dunia, jarak Sunda Kelapa dan Belanda. Dengan skala yang berbeda tentunya. Lanjut, tahun 2017. Diikuti oleh Bapak Agus Harimukti Yudhoyono, Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Bapak Anies Rashid Baswedan. Mengapa yang menang beliau? Lagi-lagi kembali ke fakta sejarah bahwa setelah dikuasai oleh Belanda yang di tahun 2012, kalau kita kembali ke pemilu Pilkada DKI, Jakarta pemenangnya adalah Surakarta di tahun 2012. Dan di tengahnya ada Kuningan. Inilah mengapa di tahun 2017 Bapak Anies Rashid Baswedan pemenangnya. Karena sesuai dengan alur sejarah. Alurnya Sunda Kelapa dikuasai Belanda yang jauhan, kemudian mendekati dikuasai Jepang dan akan kembali ke Jakarta. Sama polanya. Ini pola sejarah ya, berdasarkan jejak. Jakarta dikuasai oleh Bumi Putra Bapak Faujibowo 2007. Kemudian loncat 2012 dikuasai atau dimenangkan oleh Putra Surakarta yang jaraknya lebih jauh. Dan di 2017 mendekati Jakarta, maka pemenangnya adalah Putra Kuningan. Ini fakta bahwa pilkada di DKI Jakarta sesuai dengan sejarah dari Jakarta. Oleh sebab itu, untuk pemilu 2024 bisa dipastikan bahwa pemenang nanti untuk Pilkada Jakarta adalah Bumi Putra. Atau minimal jika tidak ada tokoh Bumi Putra yang didorong oleh partai untuk menjadi calon, carilah figur yang mendekati tanah Jakarta. Misalnya Bandung gitu kan. Kalau Kuningan agak jauh, berarti dekatan Bandung. Kan gitu, itu agak mungkin lah. Tapi sebisa mungkin cara yang Jakarta. Karena pemenangnya adalah lagi-lagi kembali sesuai fakta sejarah. Dan perlu diingat, tidak ada incumbent yang bisa menang. Ini sesuai dengan fakta. Di tahun 2007, Faujibowo menang. Karena itu, ketika di tahun 2012, beliau adalah incumbent. Dan incumbent tidak akan menang di Pilkada DKI. Karena itu Bapak Joko Widodo. Dan uniknya di tahun 2017 saat itu petahana adalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan sejarah menyatakan petahana tidak akan menang. Karena itu yang menang adalah Bapak Anies. Begitu juga di tahun 2024 ini bisa dipastikan pemenangnya adalah bukan petahana, tetapi orang atau figur tokoh yang mendekati bumi Jakarta. Silakan dicermati. Inilah bukti sejarah berdasarkan uji empiris. Terima kasih.